Kapolri pantau persiapan libur Natal dan Tahun Baru terkait infrastruktur dan teknologi yang akan membantu pantauan arus lalu lintas selama Operasi Lilin 2025. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Command Center Jasa Marga menjadi titik koordinasi antara Polri, Kementerian Perhubungan, Kepala Basarnas, dan Jasa Marga. Mereka melakukan pantauan langsung infrastruktur dan kendaraan yang menggunakan teknologi seperti road accident rescue untuk melakukan evakuasi kecelakaan lalu lintas. Drone quadcopter juga memantau langsung kendaraan dan mendeteksi plat nomor dan face recognition. Mobile Command Center melakukan update situasi lalin secara langsung yang juga bisa diakses masyarakat dan pusat kendali kepolisian lalu lintas. Selain pantauan lewat sejumlah teknologi yang canggih, Kapolri juga mewaspadai curah hujan yang tinggi di akhir tahun. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Diskusi spesial kita bersama dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Tentu saja banyak sekali Pak Agus dan juga pemirsa yang ingin tahu Pak informasi lalu lintas, karena banyak masyarakat pemirsa yang menyaksikan ini juga ingin liburan dan akan ingin tahu tentang lalu lintas seperti apa, macet atau tidak gitu Pak. Persiapannya seperti apa Pak? Kalau seberapa macetnya, kemudian apa saja akan dilakukan? Kalau persiapan sebelum operasi pun kita udah siap. Tapi persiapan khusus harus puncak di mudik yang kedua ini, pergelaran anggota di lapangan. Ya, nanti bisa dilihat dari dinamika operasi di HT. Bagaimana anggota di titik-titik tertentu memantau pergerakan kendaraan dan memantau traffic counting yang ada di command center sini. Jadi command center sini adalah kami menghadirkan teknologi digital untuk memantau dan mengelola operasi Nataru. Ya, sehingga titik-titik yang harus kita intervensi itu bisa dilihat dari command center ini. Tadi sudah dicek sama Wamen Pan RB, dari Ombudsman juga. Ternyata ketika kita mengeksekusi mau di kontraflow itu bukan prediksi, tetapi parameter jumlah rasio kendaraan yang melintas itu bisa dihitung dan bisa dilakukan intervensi, melakukan cara bertindak kontraflow. Nah, itu sudah kita siapkan. Di samping pos pengamanan, pos pelayanan, anggota di lapangan, informasi digital di command center ini sangat penting untuk memberi arah keputusan pertama. Ya, bicara soal command center, apa sih Pak? Sebenarnya apa saja di dalam command center Pak, kalau boleh tahu? Command center ini kan gabungan dari integrasi data, baik dari Integrated Repository Management System, dari jumlah kecelakaan hari ini berapa. Terus CCTV yang terintegrasi, ada jasa marga terintegrasi, jasa raja terintegrasi, dinas perhubungan terintegrasi. Jadi titik-titik di jalan tol, jalan arteri itu bisa dimonitoring dari command center ini, dan kita bisa komunikasi dengan anggota yang ada di lapangan. Anda posisi di kilometer berapa, situasinya seperti apa? Anda di Gadok, situasinya seperti apa? Lab bisa dilihat, namanya K3I. Ya. Termasuk juga di situ ada ETLE drone. ETLE drone itu bisa memantau sepanjang jalan tol, dan itu bisa dilakukan penegakan hukum. Biarpun saat ini kami tidak melakukan penegakan hukum, tetapi monitoring ETLE drone patrol presisi itu bisa mengcapture pelanggaran ketika barangkali nanti ada mungkin kejahatan dan sebagainya, kita bisa mengcapture itu. Di command center ada. Di command center ada. ETLE drone juga menarik Pak, tapi sebelum ke ETLE drone, berarti command center ini bolehkah saya bilang bahwa ini adalah salah satu upaya quick response untuk bisa mengetahui secara pasti real kondisi di lapangan? Saya rasa digital ini kan sebuah keniscayaan, dan hari ini kita harus menggunakan itu, Pak. Contohnya begini, saya Kakor Lantas Polri tidak bangga melakukan penegakan hukum dengan tilang, tetapi saya mengedepankan menggunakan transformasi digital ETLE. ETLE menggunakan penegakan hukum itu 95%, Pak. Tilang manual itu hanya 5%, Pak. Jadi kami tidak mau langsung bersentuhan, Pak, tetapi digital inilah yang nanti memaksa masyarakat itu patuh dan taat terhadap lalu lintas. Ya kan? Jadi tidak usah dikejar-kejar. Sekarang sudah ada kamera, moga-moga ada muncul disiplin pribadi untuk tertib berlalu lintas, Pak. Di Jakarta masih prihatin. Ya, di Jakarta tuh baru 100 sekian ETLE, Pak. Saya minta ada 1000 ETLE, sehingga semua yang melanggar itu bisa tercapture. Sehingga dengan adanya ETLE di mana-mana, orang juga akan mikir,
takut melanggar atau mungkin malu melanggar. Tetapi kalau masih bersentuhan dengan Polri, saat ini kan kondisinya tidak baik-baik saja. Jadi ETLE itu adalah hadir sebuah keniscayaan untuk mengatur flow dan tertibnya orang berlalu lintas, dan akhirnya keselamatan itulah yang paling utama. ETLE ini nanti berarti akan menyoroti beberapa pelanggaran di lapangan, dikirim ke pusat, kemudian akan dikelola datanya. Ya, ETLE itu ada beberapa jenis. Ada ETLE statis. ETLE statis itu yang ada di persimpangan, pertigaan, di tempat-tempat tertentu. Hanya satu bidang aja yang di-capture. Ya. Ada ETLE hamhead. Ya. Hamhead itu seperti handphone, patroli bisa meng-capture. Oke. Tapi sudah terintegrasi. Ada ETLE on board. Ada di mobil patroli, dia bisa meng-capture. Ya. Ada ETLE drone yang hari ini ada di tempat ini, nanti bisa dilihat, nanti bisa kita terbangkan, bisa kita monitoring, dan bisa melakukan pengcapturean. Ini sebetulnya kalau ETLE itu sudah jalan semuanya, Pak. Saya yakin masyarakat akan tertib sendiri. Efektivitasnya seperti apa, Pak? Ya, dan jenis pelanggarannya apa saja, Pak, yang sekarang ini, Pak? Ya, tidak semuanya bisa tercapture, tetapi semangatnya kan bertransformasi ke digital itu adalah sangat penting sekali. Karena di samping ETLE masih ada tilang manual. Ya kan, orang nggak pakai plat nomor kan masih bisa ditilang. Kalau di capture nggak bisa kan. Sekarang tilang itu mengcapture wajah saja, sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Oh, orangnya ini. Sudah ada INPR-nya, sudah ada. Sinergi integrasi antara ETLE drone, ETLE dengan pergerakan personil di darat di lapangan secara langsung yang manual Bapak katakan tadi itu gimana, Pak? Kalau ETLE statis itu kan hanya satu arah yang di-capture. Dan itu langsung terintegrasi dengan back office. Back office hasil capture itu namanya record evidence, nanti divalidasi. Setelah divalidasi, dicek, oh bener ini namanya Suyono. Kendaraannya warnanya merah, plat nomornya ini betul. Betul, kita verifikasi lagi. Baru kita kirim. Pakai digital juga. Karena sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Nah, bulan ini Pak, ada peningkatan kesadaran masyarakat yang melanggar. Itu naik sampai 1.612%. Jadi tercapture, terkirim, saya mengakui melanggar dan saya membayar menggunakan Briva. Itu cukup tinggi. Ya oleh sebab itu saya bermimpi di Jakarta, di Indonesia, ETLE adalah sebuah keniscayaan untuk menjawab bagaimana masyarakat itu kita paksa untuk disiplin. Amin. Ya kan? Kalau kita hentikan polisi, waduh, jangan-jangan ini ada transaksional. Nah, kita menghindari itu. Menghindari itu. Kami tidak akan suka melakukan penegakan hukum secara itu, tapi secara ETLE. Ya kan? Kami juga tidak mau bersentuhan dengan masyarakat yang tidak baik. Jadi ETLE itu adalah cara melakukan penegakan hukum secara transparan dan berkeadilan. Dan ini masyarakat juga hampir tidak ada yang komplain. Nggak ada komplain. Bicara soal masyarakat, Pak, menarik juga ada masyarakat yang bertanya gitu, pendekatan kepolisian saat ini mengenai ketertiban masyarakat itu, apakah penindakan hukumnya ketika melakukan sebuah pelanggaran atau ada semacam teguran simpatik dulu ketika mungkin pelanggarannya tidak terlalu berat begitu, pelanggaran ringan, Pak? Seperti begini, Pak. Saya Kakor Lantas Polri tidak bangga untuk melakukan penegakan hukum. Karena pola kami akan merubah wajah Polantas yang dekat dengan masyarakat, merubah wajah Polantas yang berkomunikasi dengan masyarakat, merubah Polantas yang betul-betul melayani masyarakat. Sekarang yang tindak pidana saja, semangatnya negara kan restoratif justice, apalagi ini hanya pelanggaran. Salah satu contoh begini, Pak, saya punya kewenangan, saya punya untuk menilang, untuk menangkap dan untuk menahan, saya punya semuanya. Tetapi ketika saya lakukan itu, apakah masyarakat merasa terayami? Belum tentu. Tetapi ketika saya menangkap 100 balap liar, sudah pasti salah. Saya tangkap, saya bawa ke kantor, terus saya tilang semuanya, terus saya suruh pulang. Itu saya punya kewenangan itu. Tetapi sekarang polanya tidak. Saya tangkap dengan humanis, saya bawa ke kantor jam 1 malam. Pagi-pagi orang tuanya saya panggil semua, Pak. Datang ke kantor polisi, saya suruh minta maaf pada orang tuanya.
Karena ketika kita bicara pelanggaran, kenakalan remaja kan semuanya punya kontribusi. Ya kan? Itu lebih bagus, Pak. Lebih seneng. Biasanya nangis ya Pak ya, ketika Dan ada orang bahkan tuanya. gurunya saya undang juga. Gurunya diundang juga? Ya, tetapi kalau begitu saya tangkap, saya bawa ke kantor, saya tilang, saya suruh pulang, saya sita motornya. Ada kebencian, Pak, masyarakat terhadap polisi. Tetapi dengan seperti ini, secara humanis, edukatif, komunikatif, dan bahkan yang melanggar itulah saudara kita. Tahu nggak filosofi saya? Apa itu Pak? Senyum Polantas adalah marka utama. Kita senyumi saja. Tetapi awas ada etle di sana. Kamu tetap saya tindak dengan etle, kan begitu. Senyum Polantas adalah marka utama. Wah, menarik itu. Berarti nggak boleh cemberut ya Pak ya? Ya memang kita masyarakat itu sahabat kita, tidak boleh kita musuhin. Tetapi saya mengharapkan tidak usah harus ditilang, Anda baru tertib. Tetapi tertiblah dengan dirinya sendiri. Semuanya adalah demi keselamatan. Ingat, kecelakaan di Republik ini masih banyak. Oleh sebab itu kami ikut bertanggung jawab untuk merubah itu. Ya. Menarik nih, mumpung ada Pak Agus, saya penasaran nih Pak. Sebenarnya masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas itu triggernya apa sih Pak ya? Apakah karena penertiban yang terlalu longgar, atau karena justru dengan penertiban terlalu ketat tapi tetap ada dilanggar? Apa sih yang membuat ini Pak? Kondisi saat ini kan tidak baik-baik saja Pak. Ya, negara kita mungkin masih negara berkembang. Masyarakat sejauh mana tingkat kepatuhannya, ya kan? Jadi kan masyarakat dan polisi kan sama, ya kan? Dan saat ini kan di tubuh kepolisian ada reformasi ya. Jadi kita harus merubah kultur melayani, Pak. Kita merubah kultur dekat dengan masyarakat. Kita tidak mengedepankan kemenangan, tetapi perlindungan dan pengayoman. Oleh sebab itu, kami juga mengharapkan masyarakat tidak perlu takut sama polisi. Ketika Anda tidak melanggar, kenapa Anda melanggar? Saya tanya, kenapa Anda melanggar? Saya tanya, ya kan? Kenapa Anda melanggar? Karena Anda tidak patuh, Anda tidak tertib, Anda tidak patuh dengan undang-undang. Terus harus saya paksa ditilang, terjadilah komunikasi yang tidak baik. Nah, oleh sebab itu digital penegakan hukum ini sebuah keniscayaan untuk membawa Republik lebih baik lagi. Ada ini loh Pak, ada cerita ketika masyarakat bawa motor, ya. Ada dua jalan sebelah kanan itu kuburan, serem, hantu, jalan sebelah kiri ada apa namanya penilangan dari polisi, lebih milih ke jalan seremnya itu Pak. Ya, itu, bahkan ada cerita kayak gitu Pak. Itu kan cerminannya seperti itu kan. Coba bayangin aja, ketika kita bicara lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Orang datang di Indonesia itu yang dilihat pertama adalah lalu lintasnya. Betul, sepakat. Bagaimana lalu lintas kita? Masih kurang bagus. Coba kita bandingkan dengan mungkin tetangga saja, mungkin Singapura, ya kan? Kita bisa tertib di sana. Maka dari itu regulasi itu harus gitu keras. Jadi begitu melanggar sudah tercapture, sudah terkirim, ya kan? Nanti kalau tidak bayar pajak, nanti kita blokir. Itu harus jelas itu. Sehingga betul-betul kita juga mendidik masyarakat. Sama-sama juga kita harus menyadarkan bagaimana kepatuhan lalu lintas itu untuk kepentingan keselamatan. Bukan gagah-gagahan nggak pakai helm, kebut-kebutan gagah-gagahan. Ini yang tentunya semua komponen anak bangsa harus ikut bertanggung jawab. Nah, luar biasa Pak. Kalau itu dijalankan dengan ketulusan, semoga saja masyarakat juga terbuka kesadarannya ya Pak ya. Maka dari itu, saya sebagai Kakor Lantas Polri atas petunjuk Bapak Kapolri, mari kita merubah kultur Polri yang melayani. Kultur Polri yang dekat dengan masyarakat dan Polri yang betul-betul diterima di tengah-tengah masyarakat. Tadi apa tadi Pak? Senyum Polantas adalah marka utama. Senyum Polantas adalah marka utama. Nah, iya. Nah, Pak ngomong-ngomong, Pak Agus ini main medsos nggak sih Pak? Silakan lihat aja. Ada juga ya? Ya. Saya nanti follow di Fallback ya Pak? Saya sudah hampir 500.000. Udah centang biru. Gitu. Ngomong-ngomong Pak, kalau di medsos laporan macet ini itu dilihat juga Pak ya, berarti dipantau juga Pak? Bapak dengar nggak NTMC? Nah, kan setiap saat kita bisa menginformasikan tentang kondisi lalu lintas. Dan setiap saat saya juga mendapat laporan tentang kepadatan di titik-titik tertentu. Bapak tahu nggak perkembangan di Polda Metro Jaya satu hari berapa ribu kendaraan? Berapa Pak? 2.000 kendaraan Pak yang baru. Per hari? 2.000 kendaraan. Wah. Gimana tidak padat? Ya kan? 2.000. Kalau per bulan berapa? Hampir sekitar 850.000 kendaraan baru.
itu nggak ada yang bisa ngerem ya Pak? Ya, Per hari tentunya, 100 dulu gitu. Ya, ini kan PR kita bersama. Oke. Jadi kalau padat itu jangan salahkan polisi, Pak. Polisi jangan disalah-salahkan terus. Iya. Kita juga hadir di lapangan. Tapi biarpun itu dipadat dalam Sudirman, ada 20.000 polisi tidak menyelesaikan masalah, Pak. Karena kapasitas rasio antara kendaraan dan jalan tidak seimbang. Harus ada pembatasan kendaraan juga, ya kan? Itu harus, nah, semua kita tanggung jawab kita semua. Iya, harus ada kerjasama ya Pak. Pak, kita akan bahas lebih lengkap lagi termasuk juga di malam Natal, tahun baru puncaknya seperti apa. Kita jeda dulu izin Pak ya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali.